Cinta adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dengan adanya cinta, hidup jadi penuh makna. Dan dengan adanya cinta, keberlangsungan hidup menjadi terkendali. Tapi masalahnya, tidak semua orang mendapatkan pengalaman menyenangkan ketika mencintai seseorang. Ada juga orang yang justru menderita akibat telah mengenal cinta. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika cinta itu tidak terbalas atau tidak mendapat kepastian. Ya kan? Tapi jangan dulu sedih. Bagi kalian yang sedang berada dalam kondisi ini, sebenarnya ada kemungkinan kalau seseorang yang kamu cintai juga menyukaimu. Dan terkadang dia juga sering memikirkanmu. Gak percaya? Oke, mari kita bahas lebih dalam. Oh iya, perlu diingat, pembahasan ini berdasarkan teori dan studi kasus. Jadi bukan sekedar omong kosong ataupun kalimat penenang. Berikut beberapa teori yang meyakini bahwa ketika kamu memikirkan seseorang, maka orang tersebut juga sedang memikirkanmu. 1. Teori efek Zeigarnik. Bayangkan otakmu seperti sebuah meja kerja yang dipenuhi dengan file. Setiap file mewakili pengalaman, percakapan, atau hubungan dengan seseorang. Ketika ada sesuatu yang belum selesai atau menyisakan tanda tanya besar, file itu akan tetap terbuka di meja kerja otakmu. Inilah yang disebut sebagai Zeigarnik Effect. Otak kita secara alami ingin menutup file yang belum selesai, tetapi jika tidak bisa, ia akan terus membawanya ke permukaan. Semakin besar emosi yang kamu rasakan terhadap orang itu, semakin sering otakmu membuka file tentangnya. Bahkan, jika kamu mencoba sibuk atau mengalihkan perhatian, otak tetap akan memutar kembali ingatan tersebut. Karena secara tidak sadar, kamu ingin menyelesaikan cerita yang tertunda. Fenomena ini menjelaskan mengapa meskipun kamu tidak ingin memikirkannya, bayangannya tetap muncul begitu saja, seolah-olah dia mengetuk pintu hatimu tanpa izin. Lalu, apakah ini tanda bahwa kamu masih punya hubungan emosional yang belum selesai dengannya? Atau mungkin perasaanmu lebih dalam dari yang kamu sadari? Efek Zeigarnik memberi petunjuk, tetapi jawabannya tetap ada di hatimu sendiri. 2. Hukum ketertarikan atau Law of Attraction. Bayangkan pikiranmu seperti antena yang memancarkan frekuensi tertentu ke alam semesta. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intens, perasaanmu seperti cinta, rindu, dan penasaran mengirimkan sinyal energi yang kuat ke arah mereka. Hukum ketertarikan menyatakan bahwa energi yang kamu pancarkan akan menarik energi yang serupa. Misalnya, jika kamu sering memikirkan seseorang, alam bawah sadarmu secara tidak langsung mengundang energi mereka untuk terhubung kembali denganmu. Menurut teori ini, pikiran adalah magnet. Jika kamu fokus pada kenangan indah bersama orang itu, alam semesta bekerja untuk menarik lebih banyak pengalaman atau interaksi dengan mereka ke dalam hidupmu. Lalu, apakah ini berarti mereka juga memikirkanmu? Jawabannya kemungkinan besar iya. Jika energi kalian sudah saling terkoneksi secara emosional, maka pikiran dan perasaanmu bisa tersampaikan pada mereka. Hubungan ini terasa seperti getaran halus yang membuat kalian terus terhubung, bahkan di saat tidak ada kontak secara langsung. 3. Keterikatan emosional. Pernahkah kamu merasa tidak bisa melepaskan seseorang di pikiran, bahkan setelah berusaha keras untuk melupakannya? Fenomena ini sering terjadi karena adanya keterikatan emosional. Hubungan emosional yang kuat menciptakan jejak memori di otakmu, terutama pada bagian yang mengatur perasaan cinta dan kerinduan. Ketika kamu terhubung secara emosional dengan seseorang, otakmu merilis hormon seperti dopamin dan oksitosin. Ini bisa dibilang sebagai hormon kebahagiaan dan keterikatan. Ini juga menjelaskan mengapa setiap kali memikirkan mereka, kamu merasa ada sesuatu yang berarti dalam hidupmu, meskipun kamu tidak selalu menyadarinya. Keterikatan emosional juga seringkali dipicu oleh pengalaman bersama yang intens. Mungkin mereka pernah hadir di saat-saat sulitmu, atau memberikan kesan mendalam dalam hidupmu. Otakmu menganggap orang tersebut sebagai bagian penting dari kebahagiaan atau rasa nyaman yang kamu rasakan. Menariknya, keterikatan emosional ini juga bisa menjadi dua arah. Jika kamu merasa sulit melupakan mereka, ada kemungkinan besar mereka juga merasakan hal yang sama, karena hubungan emosional seringkali bersifat timbal balik.
Tapi pertanyaannya, apakah keterikatan ini adalah tanda cinta sejati atau hanya perasaan yang harus dilepaskan? Menurutmu apa jawabannya? Coba komen di bawah. 4. Kepercayaan spiritual, ikatan batin atau soul connection. Dalam pandangan spiritual, setiap jiwa diyakini memiliki energi yang bisa saling terhubung. Ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, ini sering diartikan sebagai tanda bahwa kalian memiliki ikatan batin yang mendalam atau mungkin bagian dari takdir yang saling terhubung. Dalam kepercayaan spiritual, hubungan ini menggambarkan dua jiwa yang berasal dari energi yang sama dan ditakdirkan untuk saling menemukan. Jika seseorang terus muncul di pikiranmu, ini bisa jadi karena mereka adalah twin flame-mu, dan alam bawah sadarmu terus menarikmu ke arah mereka. Ada juga yang mengaitkan ini dengan pertanda soulmate. Mungkin orang itu adalah belahan jiwamu yang telah terhubung di kehidupan sebelumnya. Ikatan ini begitu kuat sehingga terasa mustahil untuk dilupakan, bahkan ketika kalian sedang berjauhan. Dalam kepercayaan ini, pikiran yang terus-menerus fokus kepada seseorang bukanlah sebuah kebetulan, melainkan pesan dari alam semesta bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam perjalanan hidupmu. Namun, penting juga untuk mendengarkan intuisimu. Kadang-kadang meski ada ikatan batin, hubungan itu tidak selalu berarti kamu harus bersama mereka, melainkan untuk belajar sesuatu yang penting dari kehadiran mereka dalam hidupmu. 5. Telepati atau pikiran yang terhubung. Pernahkah kamu tiba-tiba memikirkan seseorang dan kemudian mereka menghubungimu? Fenomena ini sering dikaitkan dengan telepati, yaitu kemampuan untuk saling berkomunikasi melalui pikiran tanpa menggunakan kata-kata. Dalam tradisi metafisika, telepati terjadi ketika dua orang memiliki hubungan emosional yang kuat atau sering memikirkan satu sama lain. Pikiran mereka menghasilkan gelombang tertentu yang saling terhubung, sehingga pesan atau perasaan tertentu dapat tersampaikan tanpa disadari. Dalam konteks ini, ketika seseorang terus muncul di pikiran, bisa jadi mereka sedang memikirkanmu dengan intens, sehingga energi mereka mengunjungi pikiranmu. Pikiran ini sering muncul tanpa peringatan, seperti bayangan yang tiba-tiba hadir meskipun kamu tidak sedang fokus pada mereka. Dalam beberapa kasus, koneksi telepati ini bahkan bisa dirasakan melalui mimpi atau firasat kuat. Jika kamu merasa pikiranmu terus kembali pada seseorang, cobalah perhatikan apakah mereka juga menunjukkan tanda-tanda seperti tiba-tiba menghubungi, menunjukkan perhatian, atau bahkan mengungkapkan bahwa mereka memikirkanmu. Jadi, telepati menunjukkan bahwa koneksi manusia jauh lebih dalam dari yang kita sadari, terutama ketika ada hubungan emosional yang istimewa. 6. Pengaruh hormonal dan biologi. Dari sudut pandang ilmiah, otak manusia memainkan peran besar dalam menciptakan bayangan seseorang. Dan ketika kamu memiliki perasaan terhadap seseorang, otakmu menciptakan hormon-hormon tertentu, misalnya seperti hormon dopamin. Ini dikenal sebagai hormon kebahagiaan, di mana ketika kamu memikirkan kenangan indah bersama orang tersebut, secara tidak langsung, ini menciptakan dorongan untuk terus memikirkan mereka, karena otakmu mengasosiasikan mereka dengan kebahagiaan. Selain itu, ada juga yang mengaitkan ini dengan hormon oksitosin. Hormon ini sering disebut juga sebagai hormon cinta. Dalam konteks ini, ketika kamu terhubung secara emosional dengan seseorang, oksitosin memperkuat keinginan untuk memikirkan mereka. Sedangkan menurut pandangan biologi, ini adalah mekanisme otak untuk membantu manusia mempertahankan hubungan yang bermakna. Namun, ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Jadi maksudnya, ketika perasaan tidak terbalas, hormon-hormon ini dapat menciptakan rasa sakit emosional yang sulit diatasi, membuat kamu merasa terjebak dalam pikiran tentang mereka. 7. Kepercayaan tradisional dan mistik. Dalam banyak budaya, sering memikirkan seseorang dianggap lebih dari sekedar kebetulan. Dalam kepercayaan tradisional, pikiran yang terus-menerus tentang seseorang sering dianggap sebagai tanda bahwa mereka juga sedang memikirkanmu. Energi pikiran diyakini seperti benang tak terlihat yang menghubungkan dua hati.
Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intens, energi itu akan menarik perhatian mereka, sehingga mereka juga mulai memikirkanmu. Sedangkan di beberapa budaya, pikiran yang tidak henti-henti tentang seseorang dianggap sebagai pesan dari alam semesta. Ini bisa menjadi petunjuk bahwa hubungan kalian memiliki makna khusus, entah itu sebagai jodoh, teman jiwa, atau seseorang yang memiliki peran penting dalam hidupmu. Bukan hanya itu, dalam beberapa tradisi keagamaan, sering memikirkan seseorang dianggap sebagai bentuk doa yang tidak sadar. Ketika kamu memikirkan mereka, sejatinya energi spiritualmu dikirimkan kepada mereka, memperkuat ikatan emosional kalian meskipun secara fisik berjauhan. Jadi, kepercayaan tradisional dan mistik memberikan makna mendalam pada fenomena ini. Seolah-olah pikiranmu tidak hanya sekedar refleksi emosional, tapi juga sebuah pesan yang lebih besar tentang hubunganmu dengan mereka. Itulah beberapa teori yang meyakini bahwa pikiran yang terus fokus pada seseorang adalah tanda bahwa orang tersebut juga memikirkanmu. Meskipun hal ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi bukan berarti semua teori tadi salah. Tidak. Terkadang kita harus percaya dengan hal-hal gaib atau berbau mistis, karena sebenarnya kehidupan ini saling berdampingan dengan kehidupan mereka. Jadi, untuk kesimpulannya, baik melalui hormon atau tradisi mistik, terus memikirkan seseorang menunjukkan adanya keterikatan yang kuat, baik secara biologis maupun spiritual. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu percaya dengan beberapa teori ini? Atau kamu punya pandangan lain? Silahkan kemukakan pendapatmu di kolom komentar.